Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel GK Cinema. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menceritakan sebuah alur film berjudul Serious Man yang rilis pada tahun 2020. Film ini diangkat berdasarkan novel dengan judul yang sama, karangan Manu Joseph, yang terbit pada tahun 2020 di India. Serious Man adalah sebuah film drama komedi India yang menceritakan tentang kerasnya usaha seorang ayah yang ingin menaikkan status sosial di keluarganya. Tokoh utama di film ini bernama Ayan, yang diperankan oleh aktor kawaan bernama Nawazuddin Siddiq. Ia adalah seorang pria dari kaum Dalit atau kaum kasta bawah di India. Dia bekerja sebagai asisten pribadi seorang dokter yang bernama Arvind Charya, yang merupakan seorang ilmuwan India dari kasta Brahmana. Tinggal di apartemen kumuh bersama dengan seorang istri dan anak berumur 10 tahun bernama Adi. Ia sudah sangat sering dihina dan diremehkan karena kastanya. Hal itu pula lah yang membuat ia memiliki tekad untuk membuat anaknya Adi memperoleh pendidikan yang layak demi masa depan yang lebih baik. Dia lalu menghalalkan segala cara untuk membuat anaknya menjadi anak jenius dan terkenal. Lalu bagaimanakah cerita selengkapnya? Tetap ikuti terus video ini hingga selesai. Selamat menonton. Di suatu pagi di kantor Institut Riset dan Fundamental India, tempat Ayan bekerja, situasi kantor sedang riuh karena kedatangan seorang menteri. Pada saat itu, lembaga riset yang dipimpin oleh Dr. Arvind mengajukan proposal untuk penambahan dana penelitian tentang kehidupan alien di luar angkasa yang sedang mereka lakukan. Menteri itu justru mempertanyakan tentang kemungkinan kalau alien itu akan balik menyerang manusia di bumi. Dr. Arvind lalu perlahan menjelaskan kalau alien yang ia maksud adalah alien mikroskopis yang setiap hari berjatuhan ke bumi. Sementara itu, Ayan yang berada di luar ruangan menguping pembicaraan mereka, sembari belajar tentang istilah dalam sains. Kemudian membaca materi presentasi untuk menjelaskan apa yang ia maksud kepada Bapak Menteri. Bukannya takjub dengan materi presentasi yang disampaikan, Bapak Menteri itu kembali mempertanyakan apa tujuan utama dari penelitian yang ia anggap justru tidak menghasilkan keuntungan apa-apa bagi dirinya. Saat Ayan dan istrinya yang sedang hamil sedang masuk ke dalam sebuah hotel berbintang dan bersantai di pinggir kolam renang, ia kemudian mengaku sebagai tamu hotel itu dan menginap di kamar 602. Dan dengan pedenya, Ayan lalu memesan minuman untuk ia dan istrinya. Tapi tak berapa lama kemudian, pelayan itu kembali lagi dan menyadari kalau Ayan telah mengelabuinya. Saat mereka sedang berdebat, istri Ayan yang hamil tua itu tiba-tiba mengalami kontraksi hebat. Semua orang di situ lalu membantu persalinannya. Dan tak lama kemudian, seorang bayi berjenis kelamin laki-laki pun lahir. Mereka bertiga tinggal di sebuah pemukiman kumuh di pinggiran kota Mumbai. Ayan begitu antusias dengan kelahiran anak lelakinya itu yang ia beri nama Adi Mani. Beberapa tahun kemudian, Adi yang sudah tumbuh besar dibawa oleh ayahnya ke sebuah sekolah swasta terbaik untuk didaftarkan bersekolah di sana. Tetapi sayangnya, karena Adi yang memiliki kekurangan pendengaran dan juga daya tangkap yang lama, serta juga diperparah dengan sistem kasta dalam penerimaan murid, akhirnya keinginan Ayan untuk menyekolahkan anaknya di tempat itu pun harus tertunda. Dr. Arvind sedang mengadakan sebuah lokakarya. Seseorang bertanya kepada Dr. Arvind, lalu dijawab oleh Dr. Arvind dengan jawaban-jawaban menggunakan istilah sains yang sama sekali tidak dipahami oleh orang banyak. 6 tahun kemudian, suasana kelas sedang riuh karena Adi yang dengan berani mengajukan sebuah pertanyaan sains kepada seorang guru. I was wondering why we can't insert from CO2 and water. Yang kemudian guru tersebut melaporkan kejadian itu kepada pihak kepala sekolah. Ketahui ternyata kalau Adi berhasil masuk ke sekolah tersebut berkat prestasi dan IQ-nya yang terlampau tinggi untuk anak seusianya. Ternyata sang kepala sekolah malah menawarkan Adi untuk mendapatkan beasiswa penuh, dengan syarat Ayan dan sekeluarga berpindah keyakinan menjadi seorang Kristiani. Ayan lalu berdiplomasi dengan membandingkan dengan apa yang sekolah lain coba berikan ketika mereka mengetahui kejeniusan Adi. Tapi Ayan justru kembali memilih sekolah yang suster itu pimpin. Suster itu akhirnya mengalah dan berjanji akan memberikan seluruh fasilitas terbaik untuk Adi. Take away my star student. Don't even think about it.
provide everything that Adi needs on Ayan meminta izin kepada bosnya untuk pulang cepat karena Adi akan diwawancarai oleh beberapa orang dari pihak televisi. Jeniusan Adi akhirnya tercium oleh media massa yang dengan hebohnya lalu meliput dan memasukkannya ke headline berita menjadi sebuah bahan berita demi naiknya sebuah rating. Adi kemudian dengan tenang dan santainya menjawabi semua pertanyaan-pertanyaan seputar sains yang diajukan. Seolah-olah semua jawaban dari pertanyaan tentang sains sudah ia rangkum dalam kepalanya. Sontak saja dengan pemberitaan itu membuat Adi mendadak terkenal. Banyak anak-anak seusianya, bahkan para orang tua pun kagum dengan isi otak Adi. Universe, it expands our mind. Fulfillment when we go on the quest. Wow, super. Pada suatu saat, Ayan berkunjung ke sebuah kedai minuman. Penjual itu lalu memberikan sebuah map berisi sebuah berkas. Dan Ayan balik menyerahkan sejumlah uang. Belakangan diketahui kalau ternyata berkas itu adalah soal ujian anak SD. Adi yang terkenal karena kejeniusannya lalu dimintai tolong oleh seorang pedagang kelontong yang ada di sekitar lingkungan rumahnya. Ia dimintai tolong untuk menghitung nominal pajak yang harus ia bayarkan. Tetapi Adi justru menjawabnya dengan logika-logika sains yang ia hafal. Sementara itu, Ayan yang baru pulang dari rumahnya mengetahui keberadaan Adi dan langsung membawanya untuk pulang. Ia tidak ingin kalau kepintaran Adi dimanfaatkan oleh orang lain tanpa imbal balik yang pantas. Sementara itu, tak jauh dari rumah susun yang ditempati oleh Ayan, ada sebuah baliho bergambar wajah seorang politisi wanita. Tampak dari dalam mobil, politisi wanita yang bernama Anuya itu mengawasi pemasangan baliho tersebut. Pada esok harinya, Anuya beserta ayahnya datang ke rumah Ayan. Mereka mengajak Adi untuk menjadi iklan politiknya. Ia yakin dengan bergabungnya Adi, maka citra dirinya di masyarakat akan semakin populer. Meski awalnya sempat menolak, tetapi demi masa depan Adi yang lebih baik, Ian pun menerima tawaran tersebut. Keesokan harinya, Ian selalu dijemput oleh Anuya. Setibanya di kantor, Anuya menceritakan tentang visi misi dan cita-citanya untuk memperbaiki dan membangun ulang lingkungan kumuh yang selama ini ditinggali oleh Ayan dan ratusan kepala keluarga lainnya. Semua pihak yang berkepentingan sudah menyetujui rencana proyek itu, namun dari pihak warga belum ada yang setuju dengan rencana tersebut. Inilah sebenarnya tujuan utama politisi. Anuya mendekati Ayan dan ia meminta Ayan untuk memanfaatkan ketenaran Adi untuk menarik dukungan masyarakat. More important to us today. Beberapa hari kemudian kampanye pun dimulai. Adi disejajarkan duduk di depan panggung. Tak lama kemudian Adi dipersilahkan untuk memberikan pidato sambutannya. Shame, but swag that we'll say. Sedangkan Ayan berada di atas gedung memperhatikan Adi agar ia tidak gugup saat berpidato. Namun ternyata seluruh isi pidato Adi sudah ia hafalkan dalam malam sebelumnya. Ia juga membantu Adi saat ada seseorang yang menanyakan soal matematika kepadanya. 4,100. Ia tidak ingin image anaknya jatuh hanya karena ia tidak bisa menghitung perkalian sesimpel itu. Kampanye tersebut akhirnya berbuah hasil. Seluruh anggota masyarakat akhirnya setuju dengan pembangunan ulang dan bersedia menandatangani surat pernyataan. Suatu ketika saat Adi sedang bermain-main di sekitaran rusun, ia dengan sengaja melihat seorang temannya yang bernama Sayali. Sayali sedang dimarahi oleh ibunya karena mendapatkan nilai yang jelek dari hasil ujiannya. You do this, huh? Why did you lie to me? Akibatnya, Sayali diusir dari rumah itu dan tidak diizinkan untuk tidur di dalam pada malam hari itu. Adi lalu mendatangi Sayali yang pergi ke atas atap dan mencoba untuk menghiburnya. Pada momen ini, Adi dengan polosnya menceritakan sebuah rahasia soal bagaimana ia bisa dianggap jenius oleh orang-orang. Ia mengaku kalau selama ini ia juga tidak paham dengan apa yang ia ucapkan. Adi hanya diminta menghafal berbagai macam teori-teori fisika, kimia, dan sains oleh ayahnya. Bahkan hasil ujian Adi yang selama ini selalu sempurna, itu karena ayahnya yang selalu berhasil mendapatkan kunci jawaban. Adi bahkan bersumpah bahwa apa yang ia katakan ini adalah kebenaran. Ia bahkan berjanji di ujian berikutnya ia akan berbagi kunci jawaban itu dengan Sayali. Dengan syarat Sayali tidak membocorkan rahasia ini kepada siapapun.
Keesokan paginya, Adi lalu mencoba memberitahukan kepada ayahnya kalau ia telah membocorkan rahasia mereka kepada Sayali. Tetapi niat itu ia batalkan karena ia tidak ingin ayahnya menjadi marah. But I haven't told even her. Our secret is very... Adi lalu mencoba menarik lagi ucapannya kepada Sayali, tapi sudah terlambat. Sayali sudah yakin dan percaya kalau Adi tidaklah jenius yang selama ini ia yakini. Beberapa hari kemudian, Adi akhirnya memberitahukan kepada ayahnya kalau rahasia antara mereka berdua telah ia bocorkan kepada Sayali. Ayan lalu membawa Sayali ke atas atap, lalu mengintimidasi bocah perempuan itu agar ia tidak membocorkan rahasia itu kepada siapapun. Kalau tidak, ia dan keluarganya akan menderita seumur hidup. Sementara itu, balon udara penelitian yang dibuat dan dikirim untuk mengumpulkan sampel alien mikroba kini telah mendarat. Setelah dilakukan hasil uji lab, ternyata apa yang Dr. Arvin harapkan tidak pernah benar-benar terjadi. Rekan ilmuwan Dr. Arvin pun memberitahukan kalau sampai pihak kementerian mengetahui hal ini, maka penelitian ini akan dianggap sebagai penipuan anggaran dan mereka akan dijebloskan ke dalam penjara. Ian yang berada di luar ruangan dengan sengaja mencuri dengar pembicaraan mereka berdua. Tak lama kemudian ia pun diminta untuk memprint hasil lab tersebut. Tiba-tiba ide licik Ayan pun muncul untuk melakukan balas dendam kepada Dr. Arvin yang selama ini kerap mendiskreditkan dia karena perbedaan kasta yang mereka miliki. Ian lalu memperbanyak hasil lab tersebut dan ia menyerahkannya kepada Dr. Udayan, salah satu ilmuwan yang jujur. Kemudian saat Dr. Arvin melakukan konferensi pers dan menyampaikan sebuah kebohongan kalau kapsul penelitian yang mereka kirim ke luar angkasa telah berhasil kembali dan mengumpulkan sampel alien mikroba dari luar angkasa. Tapi beberapa saat kemudian, salah satu pegawai datang dan menyampaikan sebuah pesan dari kementerian untuk membatalkan konferensi pers tersebut. Dr. Arvin lalu didatangi oleh seorang pegawai kementerian yang mengetahui kebohongan yang ia lakukan. Ia kemudian diminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan meminta melakukan pernyataan kalau kapsul penelitian itu rusak dan sampel hasilnya telah terkontaminasi saat kembali ke bumi. Rencana kecil Ayan justru berbuah hasil yang menyebabkan Dr. Arvin dipecat dari pekerjaannya, tapi itu justru menjadi bumerang bagi dirinya dan Adi. Dr. Arvin kini justru punya banyak waktu luang ketika diundang menjadi tamu kehormatan di sebuah acara yang diadakan di sekolah Adi. Kini Adi harus berhadapan dengan orang jenius yang sebenarnya. Saat Dr. Arvin beberapa kali mencoba mengajukan pertanyaan tentang sains, Adi yang ilmunya hanya sebatas hafalan itu justru memberikan jawaban yang ngawur dan tidak masuk akal. Star spin 600 times per second. Are you sure? Kemudian Ayan pun masuk ke ruangan itu. Ayan kemudian langsung meminta maaf dan memohon kepada Dr. Arvin untuk tidak membocorkan rahasia ini kepada siapapun. Sebagai balas budi, Ayan pun berjanji akan berusaha mengembalikan pekerjaan Dr. Arvin di institut. Sir, I'm begging you, sir. I'm begging you, sir. Sir, I'm Keesokan harinya, Ayan pun datang ke kantor Anuya. Ia meminta bantuan kepada ayahnya yang diketahuinya mengenal baik Menteri Sains dan Teknologi di India. Ayan meminta tolong untuk melobi menteri itu agar mau mengembalikan jabatan Dr. Arvin. Kepopuleran Adi sebagai seorang bocah jenius dari lingkungan kumuh justru berdampak pada psikisnya. Di beberapa kesempatan ia selalu diberi pertanyaan oleh orang-orang dan anak-anak seusianya yang sebenarnya itu hanyalah olok-olokan baginya. Di setiap malam hari, Adi yang berumur 10 tahun selalu dipaksa oleh ayahnya untuk menghafal berbagai macam teori-teori sains, fisika, dan berbagai macam hal lainnya yang sebenarnya ia sama sekali tidak memahami. Kita semua tahu kalau hafal belum tentu paham, dan untuk menjadi paham dan mengerti tidak selalu harus menghafal. Beberapa saat kemudian, Adi terlihat sangat gugup saat kembali diminta untuk berpidato di hadapan orang banyak. Ia diperintah membawakan pidato tentang bahaya alien mikroba yang ada di luar angkasa yang bisa mengancam keberlangsungan hidup manusia.
Tentu saja narasi pidato tersebut dibantu oleh ayahnya dari kejauhan. Saking merasa tertekannya, Adi yang gugup dan tegang akhirnya jatuh pingsan saat berada di atas panggung. Adi lalu dibawa tim medis menuju rumahnya, dan lagi-lagi kejadian seorang bocah jenius yang pingsan di atas panggung menjadi bahan pemberitaan oleh media massa. Tapi malapetaka yang sebenarnya terjadi adalah saat Anuya dan timnya berencana untuk memasukkan Adi ke Guinness Book of World Record sebagai anak jenius termuda dari India. Ayan selalu merasa kalau semua sandiwara ini harus diakhiri, tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Ayan yang pada awalnya ingin menipu dunia dengan kejeniusan anaknya, semuanya kini harus menghadapi akibat dari dunia tipu-tipu yang ia buat sendiri. Sementara itu di kantor institut, Dr. Arvin akhirnya mendapatkan pekerjaannya kembali. Di sini Dr. Arvin akhirnya mengetahui bahwa Ayan jugalah yang membuat ia dipecat dari pekerjaannya. Merasa ia dipermainkan oleh asistennya sendiri, Dr. Arvin lalu mengirim surat kepada ayah Anuya dan membocorkan semua rahasia tentang Ayan dan Adi. Mengetahui hal tersebut, ayah Anuya pun marah kepada Ayan. Tapi sebenarnya ia tidak peduli dengan masalah yang sedang dihadapi oleh Ayan. Dia sebenarnya hanya peduli dengan proyek yang sedang ia lakukan. Ia tidak ingin rencananya untuk memasukkan Anuya ke dalam pemerintahan gagal karena masalah Adi yang sepele ini. Kemudian ayah Anuya meminta Ayan untuk kembali melakukan sandiwara bocah jenius ini di depan publik untuk menjaga nama baiknya dan partainya. Ia mengancam akan menghancurkan Ayan dan keluarganya kalau ia tidak menyiapkan Adi untuk nantinya kembali berpidato di sebuah acara besar yang akan diselenggarakan beberapa hari kemudian. Situasinya kini berbalik. Ayan yang sebelumnya sangat antusias menyuruh Adi untuk menghafal berbagai macam teori, kini merasa bersalah saat ia melihat Adi dengan bersusah payah berusaha menghafal segalanya. Saking frustasinya Adi bahkan sampai harus membenturkan kepalanya ke lemari. Beberapa hari kemudian Ayan menelpon Dr. Arvin dan meminta untuk bisa bertemu dengannya. Di sebuah museum, Ayan lalu bercerita tentang kisah masa lalu hidupnya yang sangat nestapa. Ia tidak ingin anaknya juga merasakan hal yang sama yang pernah ia alami di masa lalu. Oleh karena itulah ia nekat menghalalkan segala cara untuk membuat Adi jenius dan terkenal. Tapi hal itu justru menciptakan malapetaka sendiri bagi Adi dan dirinya. Ayan yang berpasrah lalu meminta pendapat Dr. Arvin bagaimana ia harus keluar dari segala permasalahan yang ia sedang hadapi saat ini. Dr. Arvin lalu dengan segala hormat memberikan sebuah strategi kepada Ayan. Pertama, Ayan dan keluarga harus berpindah jauh dari lingkungan tempat ia tinggal sekarang. Ia kemudian membuat semacam audio konferensi dari radio ke radio yang membahas tentang dunia parenting anak-anak seumuran Adi. Harusnya lebih banyak bermain dengan anak seusianya dibandingkan dengan melakukan berbagai macam penelitian sains yang anak itu sendiri tidak menginginkannya. Beberapa hari kemudian tibalah saatnya acara besar yang diadakan oleh partai berlangsung. Adi kemudian diminta untuk menyampaikan pidato singkatnya. Adi yang terbiasa mendapatkan arahan oleh ayahnya kini harus melepaskannya sesaat. Adi terdiam dan akhirnya membuka mulutnya. Ia lalu membuka semua tabir rahasia yang selama ini disimpan bersama dengan ayahnya. Adi mengaku kalau selama ini ia tidak sejenius yang orang lain pikir. Adi pun mengaku kalau selama ini ia bisa seperti ini adalah karena arahan oleh ayahnya. Pengakuan tulus dan jujur dari Adi justru mendapatkan aplaus dan standing ovation dari para hadirin yang datang. Mereka menganggap kalau Adi adalah anak yang jujur dan rendah hati. Sementara itu, Ayan yang sedari tadi hadir di bangku penonton akhirnya bisa tersenyum puas, seolah-olah merasa terbebas dari jerat masalah yang ia buat sendiri. Kemudian, scene berpindah dengan menampilkan Adi yang kini sudah pindah sekolah baru dengan dijemput oleh ibunya ketika pulang sekolah. Di sini terlihat wajah Adi bisa tersenyum lebar setelah segala macam permasalahannya harus dihadapi. Sedangkan ayahnya, Ayan, terlihat masih sangat pusing dan stres. Sejatinya film Serious Man ini mengangkat beberapa satir atau kritik tentang sistem pendidikan di India, sekaligus memberi pesan bahwa seorang anak akan hidup sebagaimana orang tua mereka mendidik.
Bukan hanya itu saja, film ini dengan gamblangnya menggambarkan realita kehidupan masyarakat India yang beberapa di antara mereka masih menggunakan sistem kasta. Sebuah fakta menarik dari Wikipedia menyebutkan kalau orang-orang kaum Dalit yang disematkan pada karakter utama di film ini adalah orang yang biasanya haram untuk disentuh. Menyedihkan memang, tapi ya seperti itulah kenyataannya. Sekian dulu video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol like dan share video ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan cara penyampaian saya yang kurang berkenan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.